Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023, saya akan mengomentari Surya Paloh optimis dapat suara 20% dalam pemilu tahun 2024. Sejak Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden sebagai pendukung politik identitas dan pendukung garis keras yang menginginkan Pancasila diganti dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Dengan mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden, banyak masalah berat dihadapi Partai Nasdem, antara lain. Presiden Joko Widodo sangat marah dideklarasikannya Anies Baswedan capres oleh Partai Nasdem, berakibat dikeluarkan dari kelompok pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo karena tidak sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sehingga waktu Presiden Joko Widodo mengundang 6 partai politik pendukung pemerintahan, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan di Istana Negara dan Partai Nasdem tidak ikut diundang. Banyaknya kader Nasdem seluruh Indonesia, terutama daerah Bali, Jawa Tengah, daerah NTT, dan daerah Kalimantan Timur, dan lain-lain mengundurkan diri, berbalik mendukung partai politik lainnya. Johnny G. Plate selaku Sekjen Partai Nasdem dan Menteri Kominfo ditahan Kejaksaan Agung RI karena melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G, dan menyusul lagi KPK memeriksa kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo tersangkut perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Akibat banyaknya masalah tersebut dihadapi, berakibat Partai Nasdem sangat anjlok, elektabilitasnya dari 7% jatuh ke 2,5%. Dalam menghadapi pemilu tahun 2024, Surya Paloh tetap optimis dapat meraih suara 20%, tetapi semua ocehan Surya Paloh tersebut hanya memberi angin surga kepada pendukung Partai Nasdem agar berbesar hati mengikuti pemilu tahun 2024. Berdasarkan perkiraan saya, melihat elektabilitasnya Partai Nasdem hanya 2,5% sesuai hasil survei, kemungkinan besar tidak lolos masuk ke Senayan selaku anggota DPR. Harapan saya boleh bermimpi menang, tetapi bila dilihat dari perhitungan di lapangan secara rasional, diduga Partai Nasdem akan hilang dari dunia perpolitikan dan Surya Paloh hanya omong besar. Sejak Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden sebagai pendukung politik identitas dan pendukung garis keras yang menginginkan Pancasila diganti dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Dengan mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden, banyak masalah berat dihadapi Partai Nasdem, antara lain Presiden Joko Widodo sangat marah dideklarasikannya Anies Baswedan capres oleh Partai Nasdem, berakibat dikeluarkan dari kelompok pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo karena tidak sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sehingga waktu Presiden Joko Widodo mengundang 6 partai politik pendukung pemerintahan, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan di Istana Negara dan Partai Nasdem tidak ikut diundang. Banyaknya kader Nasdem seluruh Indonesia, terutama daerah Bali, Jawa Tengah, daerah NTT, dan daerah Kalimantan Timur, dan lain-lain mengundurkan diri, berbalik mendukung partai politik lainnya.
Johnny G. Plate selaku Sekjen Partai Nasdem dan Menteri Kominfo ditahan Kejaksaan Agung RI karena melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G, dan menyusul lagi KPK memeriksa kader Nasdem Syahrul Yassin Limpo tersangkut perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Akibat banyaknya masalah tersebut dihadapi berakibat Partai Nasdem sangat anjlok elektabilitasnya dari 7% jatuh ke 2,5%. Dalam menghadapi pemilu tahun 2024, Suryo Paloh tetap optimis dapat meraih suara sampai 20%. Tetapi semua ocehan Suryo Paloh tersebut hanya memberi angin surga kepada pendukung Partai Nasdem agar berbesar hati mengikuti pemilu tahun 2024. Berdasarkan perkiraan saya di media, elektabilitas Partai Nasdem hanya 2,5%, sesuai hasil survei kemungkinan besar tidak lolos masuk ke Senayan selaku anggota DPR. Harapan saya boleh bermimpi menang, tetapi harus realistis, karena dalam perhitungan di lapangan diduga Partai Nasdem akan hilang dari dunia perpolitikan dan Surya Paloh hanya omong besar. Sekian dan terima kasih.